Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Taib, kaifa halukum adik-adik? Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih ya, masih dalam pembahasan najis. Ya, insyaallah pada hari ini kita akan belajar tata cara membersihkan najis. Tayyib, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengulang sedikit pelajaran pekan yang lalu bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis besar ya, yang disebut dengan najis mughallaghah. Kemudian yang kedua ada najis pertengahan ya, yang dinamakan dengan najis mutawassithah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada najis ringan, namanya najis mukhaffafah. Contohnya najis yang paling berat adalah kotoran anjing, kemudian air liur anjing, dan juga air kencingnya anjing. Kemudian contoh najis yang kedua yaitu najis pertengahan, ada kotoran manusia, air kencing manusia, dan juga kotoran atau air kencing dari binatang-binatang yang dagingnya haram dimakan. Contoh seperti kotoran kucing, kotoran apalagi kotoran yang binatang haram, ayo apalagi ada kucing, babi ya, cicak, kotorannya najis. Kotoran katak ya, kotorannya najis karena mereka adalah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga ada najis ringan ya, najis ringan contohnya ada air kencing bayi laki-laki ya, yang belum makan apa-apa ya, bayi laki-laki belum makan apa-apa ya, hanya minum ASI dan usianya belum mencapai 2 tahun. Nah, itu air kencingnya adalah air kencing najisnya najis ringan. Taib. Kemudian kita lanjutkan cara membersihkan najis. Yang pertama, cara membersihkan najis berat. Contohnya misalnya sepatu kita terkena kotoran anjing atau air liur anjing, maka cara membersihkannya yaitu dengan dicuci sebanyak 7 kali ya, dicuci sebanyak 7 kali menggunakan air yang bersih, dan salah satunya airnya dicampur dengan debu tanah yang bersih ya, bisa di awal debunya, boleh juga memberikan debunya boleh di tengah ya, bisa dilihat di sini gambarnya. Jadi yang pertama, langkah pertama itu dibuang, dilap ya kotoran najisnya. Misalnya di situ ada kotoran anjing, dihilangkan dulu kotoran anjingnya. Nah, kemudian yang kedua ya, tempat yang terkena najis tadi dicuci menggunakan air yang dicampur dengan tanah ya, digosok-gosok sampai bersih ya. Kemudian yang ketiga dicuci dengan air bersih, air biasa sebanyak 6 kali ya, hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Kok 6 kali? Iya, kan tadi yang pertama menggunakan debu, jadi jumlahnya ada 7 kali ya. Taib. Itu yang pertama, cara membersihkan najis berat. Kemudian yang kedua, cara membersihkan najis pertengahan atau najis mutawassithah. Contohnya tidak sengaja pulang sekolah nginjak kotoran kucing misalnya, maka dicuci sampai bersih menggunakan sabun kalau perlu ya, sampai hilang
bau dan warnanya, ya. Hanya sekali ya, tidak perlu 7 kali. Itu najis pertengahan. Kemudian yang terakhir najis ringan, yaitu najis mukhaffafah, ya, bila mana celana kita terkena atau diompoli bayi kecil, ya, bayi laki-laki yang hanya minum ASI. Caranya gimana? Caranya dengan diciprati, ya, diciprati pakai air bersih ke bagian yang terkena najisnya itu, ya. Lalu kemudian dilap dengan air kencing, ya. Adik-adik bisa perhatikan di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, dilap dulu ya najisnya, air kencing bayi laki-laki tadi. Kemudian yang kedua, renjiskan itu diciprati menggunakan air. Cukup ya sekali atau 2 kali diciprati. Kemudian yang terakhir, hasil cipratannya itu dilap menggunakan lap yang kering agar tidak basah, ya. Kalau terkena baju supaya nanti kita tidak masuk angin. Tapi mungkin itu saja penjelasan dari Bapak, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oh ya, pada pertemuan kali ini Bapak ingin memberikan tugas, ya. Adik-adik bisa kerjakan soal evaluasinya di halaman 3 sampai 4, ya, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Ya, bagi adik-adik yang sudah mengerjakan dan sudah dikumpulkan ke Bapak, tidak perlu mengumpulkan lagi. Bagi adik-adik yang belum, maka silahkan dikerjakan, kemudian difoto, lalu dikirim ke nomor Bapak. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.